Halo Gabuters, apa kabar kalian semua? Semoga semakin gabut. Baik, di video kali ini saya bakal kembali memberikan alur cerita film zombie lagi, tapi tentu dengan bumbu berbeda. Film ini sendiri berjudul The Craziest yang dirilis tahun 2010, disutradarai oleh Brett Eisner dan dibintangi Timothy Olyphant, Radha Mitchell, dan Daniel Panabaker. Film ini adalah remake dari film berjudul sama tahun 1973, tapi film yang ini lebih menegangkan cuy. Oke, tanpa berlama-lama lagi, bersiaplah dan let's go! Film dibuka dengan kota yang sudah luluh lantak, seperti baru saja terjadi peristiwa yang mengerikan. Dan kita dibawa ke 2 hari sebelumnya, yaitu scene kota damai nan indah bernama Ogden Mars. Kita diperlihatkan seorang dokter bernama Judy yang sedang mengobrol dengan asistennya bernama Becca. Dia sendiri katanya mau pergi karena ada kondisi darurat, padahal sebenarnya hanya ingin melihat pertandingan baseball pacarnya. Tapi karena Judy ini baik, dia tahu Becca ini mau apa dan mengizinkannya. Sudah baik cantik lagi. Sementara itu, pertandingan baseball akan dimulai dengan penjagaan 2 orang sheriff kota bernama David yang merupakan suami Judy dan rekannya bernama Russell. Pertandingan sebenarnya berjalan meriah dan lancar, tapi tak lama datang seorang pria ke dalam lapangan membawa senjata. Pria itu bernama Rory yang merupakan warga kota. Dia tampak sakit dan aneh lah. David kemudian membujuk Rory agar tenang. Namun dia malah menodong David menggunakan senjatanya. Setelah itu terjadilah. Semua orang geger karena kejadian tersebut. Begitu pula David. Scene berubah ke sebuah satelit yang sedang mengintai kota Ogden Mars, bahkan mengetahui jumlah penduduknya yaitu 1260. Aneh ini. Setelah itu, Rory dibawa ke rumah duka dan akan diperiksa apakah hal tadi disebabkan karena dia mabuk. David pun menemui istri dan anak Rory untuk meminta maaf karena tidak punya pilihan lain. David bilang sepertinya Rory ini kebanyakan minum amer, tapi istrinya berkata bahwa Rory sudah 2 tahun tidak minum lagi. Lah, kaget dong David, sebenarnya ada apa? Esoknya, Judy melihat David sedang berada di luar. Ia tahu David tidak bisa melupakan kejadian kemarin dan sangat merasa bersalah. Tapi Judy mengatakan bahwa apa yang David lakukan bukanlah sebuah kesalahan dan dia tidak perlu merasa bersalah. Judy menganggap bahwa semua yang dilakukan David sudah benar. David pun kembali bekerja. Di kantor, dia ditelepon oleh Jim dari rumah duka. Jim bilang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan 2 kali tidak ditemukan alkohol di tubuh Rory. Makin bingunglah si David ini. Untuk melepas penat, dia pergi ke lapangan baseball sembari memikirkan kejadian tersebut. Tapi di sini dia melihat Ben yang merupakan warga kota sedang duduk dengan aneh. Dia diam seperti orang linglung. Namun setelah David panggil berkali-kali, dia baru sadar dan bilang tidak apa-apa. Di tempat lain, Judy kedatangan Deirdre yang ingin memeriksakan suaminya yaitu Bill. Deirdre bilang kalau ada yang tak beres dengan Bill ini. Dia sama seperti Ben tadi guys, hanya bengong saja. Setelah diperiksa, tidak ditemukan tanda-tanda penyakit di tubuhnya. Namun anehnya lagi, Bill ini selalu mengulang perkataannya terus-menerus. Malam harinya, Deirdre melihat Bill semakin bertingkah aneh. Bukannya tidur, dia malah bermain mesin pemotong rumputnya. Dan itu sangat membingungkan. Deirdre pun mengecek ke sana untuk menyuruh Bill berhenti tentunya. Namun saat diperiksa, dia tidak menemukan Bill dan tiba-tiba terdengar suara putranya yaitu Nicholas berteriak. Deirdre langsung lari dan mencari Nicholas di dalam rumah. Setelah mencari, dia menemukan anaknya dan bersembunyi di dalam lemari. Nicholas bilang kalau Bill membawa pisau dan berusaha membunuhnya. Tak lama, Bill berhasil menemukan mereka dan bukannya diselamatkan, Bill malah mengunci lemari tersebut kemudian membakar rumahnya. Sinting sekali. Scene berubah ke David yang mendapat telepon, dan itu adalah kejadian di rumah Bill. Saat sampai di rumahnya, David sudah disuguhkan dengan rumah Bill yang terbakar. Judy pun histeris dan menanyai Bill apa yang sudah dia lakukan, tapi Bill hanya bersiul-siul santuy saja. Edan. Esoknya, 3 orang sedang berburu di hutan. Orang-orang ini kaget ketika ada sebuah parasut di sana, dan setelah ditarik,
itu adalah mayat orang yang telah membusuk. Sepertinya ada yang nggak beres ini guys. David beserta Russell pun datang ke lokasi untuk memeriksa hal tersebut dan didapat fakta bahwa itu adalah mayat seorang pilot. Tanpa pikir panjang, David langsung menyusuri sungai di dekat kota. Terkuaklah fakta ada sebuah bangkai pesawat yang sangat besar berada di dasar sungai tersebut. Yang membuat mereka heran adalah kejadian itu tidak ada di koran maupun berita. David bersama Russell pun pergi ke tempat Kevin, pegawai yang bertugas mengurus air minum di kota. Dia bertanya bagaimana aliran air minum di Ogden Mars. Setelah diperiksa lagi, ternyata rumah pertama yang dialiri adalah rumah Rory. Wadaw. Dengan gerak cepat, David langsung menemui wali kota Ogden Mars untuk memberitahu hal tersebut. Tapi karena Pak Wali Kota menganggap David mengada-ada, maka dia menolak menutup aliran air karena bisa mengakibatkan gagal panen. David tidak kehabisan akal. Dia kemudian mengajak Russell pergi ke PDAM kota tersebut dan mengerjakan apa yang seharusnya ia kerjakan. Setelah kembali, Russell kaget karena Bill tergeletak seperti sudah tewas. Saat dia dekati untuk diperiksa, tiba-tiba... Maaf guys, jump scare dikit. Tapi lagi-lagi David dibuat heran. Telepon maupun internet tiba-tiba tidak dapat berfungsi. Dia kemudian keluar dan kaget karena kota malah kosong, bak kota mati. Ia bingung apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian di kejauhan dia melihat sebuah mobil hitam seperti sedang mengintainya. Saat berusaha dia dekati, mobil itu langsung tancap gas. David kemudian pergi ke rumah duka karena terdengar suara aneh di dalamnya. Saat dicek, tempat itu juga kosong. Dan tiba-tiba Jim memukulnya dari belakang di mana dia berusaha membunuh David guys. David maupun Jim terlibat perkelahian hebat nan mengerikan. Pada akhirnya David dapat membunuh Jim dan diselamatkan oleh Russell yang turut datang ke sana. Malamnya David meminta Judy untuk pergi dari kota karena sudah tidak aman. Namun Judy menolak karena dia menganggap orang-orang masih butuh dirinya yang adalah seorang dokter. Tapi saat sedang cekcok, Judy mendengar sesuatu di luar. David bersama Judy pun pergi guna memeriksa kalau ada orang di sana. Mereka pun masuk ke gudang di sebelah rumahnya, dan saat keluar, sepasukan tentara dengan jumlah banyak membawa mereka dan kemudian menggunakan bus untuk pergi. Di sana Russell juga turut dibawa. Di sepanjang perjalanan, mereka diperlihatkan sudah ada semacam karantina masif, di mana beberapa orang dengan tingkah aneh dimasukkan ke dalam semacam pagar besi. Saat sampai, David, Judy, dan Russell harus diperiksa guna melihat apakah mereka terpapar virus ini guys. Russell harus dipisahkan dan begitu pula Judy, yang saat pemeriksaan kedua sudah terinfeksi. Dia akhirnya dibawa ke dalam sebuah tempat dan dibius. Sementara itu, David sampai di perbatasan yang bisa dikatakan adalah zona aman, di mana semua warga sehat berada di sana. Kembali ke Judy, ia tersadar di sebuah ruangan dan terikat. Dia melihat bahwa ternyata pagar keamanan sudah jebol, dan semua orang gila yang dikurung mulai menyerang tentara sehingga situasi menjadi kacau. Semua tentara akhirnya memutuskan pergi dari sana dan meninggalkan kota tersebut. Di tempat lain, David tidak mau meninggalkan istrinya. Dia kembali ke kota untuk menyelamatkan Judy daripada harus pergi sendirian ke zona aman. David kemudian ke kantornya guna mencari senjata dan tak lama, ternyata Russell turut berada di sana. Scene berpindah ke Judy. Dia akhirnya sadar bahwa BK pun ada di sana juga. Mereka sekarang berada dalam situasi yang sulit karena tidak bisa kabur. Tubuh mereka terikat dan susah dilepaskan. Tapi tiba-tiba terdengar suara garpu rumput. Tak lain tak bukan, itu adalah Ben yang membawanya ke dalam. Seperti dugaan kita, Ben juga sudah berubah gila dan mulai membunuh secara sadis. Menusuk satu persatu orang di sana. Sinting banget lah pokoknya. Dia kemudian mendekati Judy dan akan membunuhnya. Saat akan menusuk Judy, Ben langsung ditembak oleh David yang sudah berada di sana. Judy dan BK berhasil diselamatkan. Mereka pun berjalan menyisiri kota yang telah hancur guna mencari kendaraan agar bisa lari dari sana. Namun saat sedang mencari kendaraan, terdengar suara gaduh yang mana itu adalah 3 orang pemburu kemarin yang sekarang berganti profesi memburu manusia. Sungguh edan sekali. David dan yang lain akhirnya memutuskan kembali ke rumah untuk melihat mobil polisi tuannya. Mana tahu masih berfungsi kan? Jaraknya sendiri lumayan jauh dan memakan waktu tentunya. Di perjalanan, BK tiba-tiba pergi ke rumah pacarnya, yaitu Scotty, karena khawatir gitulah. Saat sampai di sana, mereka sedikit bersitegang dengan Scotty karena saling curiga.
apakah mereka masih sehat atau tidak. Tapi setelah itu, David mendengar suara dari luar dan menyuruh semuanya sembunyi. Ternyata, itu adalah tentara yang masih menyisir kota tersebut. Tentara itu terlihat menyuruh orang tua Scotty keluar. Namun karena dia ingin menyelamatkan orang tuanya, Scotty nekat dan langsung ditembak. Orang tuanya pun bernasib sama. Tak lama, salah satu tentara berusaha mengecek ke gudang tempat mereka sembunyi, di mana David maupun Russell bersiap-siap dan langsung menghajar tentara itu. Mereka membawanya guna diinterogasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi di Ogden Mars. Tentara itu mengatakan bahwa mereka dikirim karena terjadi suatu kecelakaan, tapi tidak tahu kecelakaan apa. Dia juga bilang bahwa udara di kota tersebut telah tercemar, dan jika dia menghirupnya, kemungkinan besar telah terinfeksi. Berarti bisa disimpulkan bahwa David dan yang lain bisa jadi sudah terinfeksi, guys. Tentara itu pun dilepaskan dengan syarat tidak memberitahukan keberadaan David. Dia pun jujur sehingga David bersama rekan lainnya aman. Esoknya, David bersama yang lain sampai di rumahnya. Seperti rencana awal, mereka akan melihat mobil polisi tua milik David kalau dapat berfungsi. Russell dan Becca ditugaskan memperbaikinya, sedangkan David, Judy, masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang. Judy pun menyempatkan melihat ke kamar yang rencananya akan dijadikan kamar bayinya, karena si Judy ini sedang hamil, guys. Tapi ternyata di belakangnya sudah ada... Anjay. Saat David menyusul masuk, dia melihat Judy sudah diikat dan langsung turut diserang dari belakang. David yang tergeletak langsung ditusuk tepat di tangannya, sehingga dia tidak bisa bergerak. Dua orang itu ternyata adalah istri dan anak Rory, di mana mereka sudah menjadi gila ditambah dengan dendam akan kematian Rory. Namun David bisa melepaskan pisau di tangannya dan langsung membunuh istri Rory di saat dia akan menembak Judy. Tak lama, anaknya ikut ditembak oleh Russell dari luar yang mengetahui kejadian tersebut. Akhirnya, Judy dapat dibebaskan dan mereka keluar dari sana. Sebelum itu, Judy curiga dengan Russell yang terlihat sakit. Ia menduga bahwa Russell sudah ikut terinfeksi. Namun David meyakinkan Judy bahwa Russell baik-baik saja. Secara, Russell adalah sahabat karib David selama menjadi sheriff. Mereka pun berangkat. Di perjalanan, Judy sebenarnya masih curiga ke Russell, tapi tiba-tiba Becca batuk-batuk sehingga mereka was-was dong. Mana tahu si Becca ini udah akan menjadi gila. Tak lama terlihat sebuah helikopter dari kejauhan yang sepertinya melihat mereka. David pun langsung berusaha sembunyi ke sebuah tempat pencucian mobil. Saat bersembunyi itulah alatnya malah hidup yang menandakan ada orang di sana. Benar saja, mereka telah ditunggu sekumpulan orang gila, di mana orang-orang ini berusaha membunuh David dan yang lain. Mereka pun akhirnya bisa lolos, tapi Becca tewas karena dirinya sempat diseret kemudian tergantung. Judy yang sangat menyayangi Becca pun menangis. Sialnya lagi, mobil mereka dihancurkan oleh helikopter tadi. Bisa dikatakan bahwa warga kota Ogden Mars sebisa mungkin jangan sampai keluar. Mereka sekarang harus berjalan kaki sejauh mungkin. Di perjalanan, David melihat mobil hitam yang sempat memata-matainya di kota sebelum kejadian gila terjadi. Dengan inisiatifnya, dia berusaha mengambil paksa mobil itu, namun Russell malah membentangkan ranjau ban sehingga mobil itu terbalik. Aneh si Russell ini. David langsung menginterogasi orang di dalam mobil itu. Dia mengatakan apa yang sebenarnya terjadi pada kotanya. Orang tersebut menjawab bahwa sebenarnya pesawat tersebut membawa senjata biologis bernama Trixie. Namun sebelum sampai ke tempat pemusnahan di Texas, pesawat malah mengalami kecelakaan dan tentu mencemari air minum warga kota. Tapi tiba-tiba saat sedang menginterogasi pria tadi, Russell malah menembak kepala pria itu. Saya curiga Russell ini mulai jadi gila ini. David dan Judy yang melihat hal itu langsung memarahi Russell. Mereka pun mengambil senjatanya agar Russell tidak bertindak semakin gegabah. Kemudian malah terjadi todong-menodong di antara mereka. Namun David dengan cekatan mengambil alih situasi sehingga Russell tidak dapat berkutik dan harus menuruti aturan main David. Malamnya, mereka sampai di perbatasan zona aman yang dijaga banyak tentara. Mereka tentu bingung bagaimana melewatinya, dan disinilah yang membuat saya terharu. Russell dengan keadaan tersebut mengatakan bahwa David beserta Judy bisa pergi melalui sisi jalan, di mana dia akan menjadi umpannya. Russell bilang kalau dia sudah pasti akan mati, jadi sekarang saatnya wakil sheriff memberikan sesuatu yang bermakna. Russell pun keluar dan memancing perhatian tentara itu, namun nasib buruk berada dengannya. Russell kemudian tewas ditembak.
Di sisi lain, David beserta Judy mengendap-endap ke sisi jalan untuk kabur dan mereka berhasil. Mereka sampai di sebuah toko swalayan yang lumayan besar. Di sana mereka memutuskan mencari logistik sedikit dan ingin beristirahat. Judy bersama David masuk tapi mereka berpencar. David ke dalam sedangkan Judy melihat keluar. Saat sedang berkeliling, Judy melihat sesuatu yang mengerikan. Tak lama, David keluar karena melihat Judy sedang syok. Saat dilihat lagi, itu adalah tumpukan mayat para warga yang sebelumnya selamat. Ternyata mereka tidak menyeberangi zona aman. Mereka dibakar. David maupun Judy akhirnya tahu bahwa bagaimanapun mereka kabur, pasti akan dibunuh karena berasal dari Ogden Mars. Tapi David meyakinkan Judy mereka bisa selamat. Setelah itu, David mengumpulkan peralatan. Saat sedang minum, ternyata ada orang di tempat itu. Anjir, ngeri. Tak lama, listrik ikut padam sehingga Judy langsung panik. Dia menyadari bahwa di tempat itu ada orang lain. Dia pun berusaha sembunyi agar tidak ketahuan. Sampailah dia di sebuah ruangan pendingin, di mana tempat itu dipenuhi tumpukan mayat yang membuatnya kaget bukan kepalang. Judy berusaha diam karena orang-orang gila tadi berusaha mencarinya. Tapi tiba-tiba... Nah, itulah senam jantung dikit, guys. David dan Judy pun berusaha masuk ke truk untuk kabur, namun hadangan orang-orang gila tadi menyulitkan mereka. Setelah terjadi pergulatan, cengkraman, hantaman, dan perkelahian, akhirnya orang-orang gila itu dapat dibunuh. Judy beserta David pun bisa lolos. Di perjalanan, mereka mendengar suara dari radio yang dimiliki salah satu tentara, di mana mereka tadi sempat mengambilnya. Terdengar bahwa Ogden Mars akan dibom atau dirudalah, guna menghancurkan wabah gila itu. David pun sekencang mungkin menjauh sejauhnya. Tak lama ledakan maha besar terjadi. Ledakannya sendiri kayak bom atom gitulah, guys. Truk mereka bahkan terbalik di jarak yang sangat jauh. Setelah bangkit, David berusaha untuk menolong Judy dan kemudian mereka melihat Ogden Mars sudah luluh lantak. Esoknya David beserta Judy jalan di padang gersang untuk menuju ke sebuah kota. Apakah kotanya masih aman? Nggak tahulah, karena filmnya pun selesai. Ending yang sangat... Aduh, nilai sendiri aja lah, guys. Oke guys, begitu saja alur cerita film The Craziest yang bagus lah. Cukup menegangkan, bahkan membuat saya sedikit berkata, wow. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, dan bye-bye.